Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Rabu 13 September 2023. Sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita membuka dan mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang maha bijaksana, kami bersyukur atas anugerah kebijaksanaan kefasihan lidah kepada Uskupmu Santo Yohanes Chrysostomus dan menguatkannya ketika dianiaya. Semoga kami pun dianugerahi kebijaksanaan kefasihan lidah untuk berani bersaksi tentang kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang penuh tantangan, sehingga semakin banyak orang percaya dan mengimani Yesus Kristus, Tuhan dan Guru kebijaksanaan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalian yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah kalian demi anak manusia, kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul "Rela Berkorban Demi Upah yang di Surga". Hari ini Gereja Katolik memperingati pesta peringatan wajib seorang kudus, yakni Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Untuk mengenal lebih dekat dan lebih dalam siapa sosok orang kudus yang bernama tersebut di atas, mari kita telusuri satu persatu. Santo Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia tahun 349. Ayahnya seorang perwira tinggi militer, meninggal beberapa waktu setelah ia dilahirkan. Yohanes Chrysostomus dibesarkan oleh ibunya dan yang bernama Atusa. Dia wanita Kristen yang saleh dan bijaksana, yang sangat memperhatikan pendidikan putra-putrinya. Yohanes kecil dididik oleh Labanius, seorang ahli sastra Yunani dan ahli retorika yang sangat terkenal pada waktu itu. Yohanes Chrysostomus anak yang cerdas. Ia calon ahli retorika yang handal. Jika ia berbicara, semua orang akan terpana mendengarkannya. Oleh karena itu ia kemudian disebut Chrysostomus, yang berarti mulut emas. Ia diharapkan oleh gurunya agar kelak dapat menggantikan posisinya sebagai ahli retorika. Tetapi menarik, Yohanes ingin memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan. Ia kemudian menjadi pertapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim demi firman Tuhan. Akhirnya perut dan ginjalnya menjadi rusak permanen. Namun Tuhan punya rencana indah baginya. Ia gagal melayani Tuhan sebagai pertapa. Ia melanjutkan pendidikannya dan belajar teologi, dan ingin menjadi imam dan menjadi mulut emas untuk firman Tuhan dan kebenaran. Bahkan berani menegur Ratu Eudoxia, istri dari Kaisar, karena gaya hidup yang amat mewah dan boros membuat ratu membencinya. Dan dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan dua hal yang saling kontras. Pertama, Yesus memuji orang yang hidup miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Apakah dengan pernyataan ini Yesus membenci orang kaya? Sesungguhnya
Tidak. Tapi orang yang menyalahgunakan kekayaan maka mereka dikecam. Yesus, celakalah kalian orang yang kaya, yang dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh hiburan. Demikian seterusnya Yesus seperti memuji orang miskin, orang yang menangis, dan orang yang dibenci karena nama Yesus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yesus sama sekali tidak melarang kita memiliki harta dan kekayaan. Tapi yang Yesus tuntut dari orang kaya adalah hidup dalam semangat kemiskinan dan saling berbagi dengan orang miskin, sebagaimana yang telah dilakukan Santo Yohanes Chrysostomus. Ia rela menjadi miskin demi kerajaan Allah meskipun ia kaya. Berani berkata benar akan apa yang benar, sehingga harus siap menerima nasib dibenci dan ditolak. Marilah sebagai orang Kristiani kita perlu memiliki semangat Santo Yohanes Chrysostomus dalam hidup dunia saat ini. Berani menegur yang salah itu salah dan benar itu benar, meskipun kita dibenci. Karena demi kebenaran memang seringkali upah yang kita terima adalah kebencian, tapi kita telah memiliki upah di surga. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber kebijaksanaan, curahlah kami roh kebijaksanaan agar kami dapat bertindak, berbuat, dan melakukan kerjaan kami hari ini dengan bijaksana, sehingga hidup kami selalu menjadi saluran berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita hari ini, dan semua orang yang kita jumpai dan yang kita janjikan doa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.